أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa menyambung kembali belajar kita di surah pendek yang terdapat di juz 30. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai di surah Al-Asr atau surah Wal Asr. Baik, surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Walaupun surah ini hanya terdiri dari 3 ayat, tapi dulu para sahabat, mereka ketika berjumpa di antara saling menyapa, mereka saling mengingatkan wal asr. Sehingga Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah lain atau ayat-ayat lain sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Asri ini, maka cukuplah surah Al-Asri ini menjadi pedoman hidup kaum muslimin. Jadi wal asr ini walaupun pendek, tapi kalau direnungi sangat dalam maknanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini beliau bersumpah dengan masa, demi masa yang telah kalian lewati. Innal insana lafi khusr, bahwasanya manusia itu semuanya berada dalam lingkaran merugi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada kita di ayat ketiga, illalladzina amanu, supaya kita semua keluar dari lingkaran orang yang merugi itu, maka ada 4 syaratnya. Illalladzina amanu, yang pertama harus beriman, yang kedua beramal soleh, watawasau bil haqq, saling mengingati dalam hal kebaikan, watawasau bis sabr, setelah kita saling mengingatkan jangan lupa untuk sabar. Kadang kita tanya na ada tu, na urung si tu, na urinang, tapi ingat sampai begagan, tapi katanya kurang sabar, ruh tak tenang, ruh itu bit haba-haba yang hanagat. Maka harus ada 4 ini: beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan jangan lupa untuk sabar. Baik, kita lanjutkan bacaan kita pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mewakafkan huruf ra. Jadi
huruf ra itu secara umum teorinya apabila huruf ra berbaris atas, baris hete dan baris bengkok, baris cikok, baris kuing, bacaan huruf ra itu dibaca tebal. Itu teorinya secara umum. Nah, dan apabila huruf ra itu baris bawah dibaca tipis. Oke, baik. Itu teorinya secara umum. Tapi secara detail hukum membaca ra itu dalam ilmu tajwid di aliran bacaan kita itu di qiraah Asim riwayat Hafs dan tariknya Asy-Syatibiyah atau Thayyibah itu membacanya ada 14 secara detail. Tapi secara umum yang menjadikan huruf ra itu tebal baris bengkok dan baris atas. Adapun baris bawah akan menjadikan dia tipis. Baik dia yang berbaris atau huruf sebelumnya. Makanya ketika kita membaca ayat yang pertama wal asr, itu kalau kita berhenti di situ kita wakaf, maka yang kita baca adalah tebal. Ra di situ terbaca tebal. Kenapa di situ dibaca tebal? Seperti sini wal asr. Kalau kita berhenti, kalau kita wakaf di penghujung ayat ini, maka dibacanya tebal. Kenapa dibaca tebal? Dilihat ketika diwakafkan, maka ra itu kan tidak berbaris, sukun dia, tidak berbaris. Ini bahasa sederhananya kita sampaikan, tidak berbaris, sukun atau mati. Oke. Maka yang dilihat apa? Yang dilihat huruf sebelumnya. Ketika kita sukunkan wal asr itu ra-nya sudah sukun. Rupanya huruf sebelumnya juga sukun, tidak ada baris. Maka dilihat huruf sebelumnya lagi. Maka di sini ketika kita lihat wal asr, huruf sebelum ra itu sad dan sad juga sukun, maka dilihat huruf ain. Dan huruf ain di sini baris atas. Maka yang menjadikan di sini ra kalau kita sukunkan tebal karena baris daripada huruf ain di sini barisnya baris atas. Makanya ketika kita baca wal asr dan kita sukunkan di sini bacanya harus tebal, bacaan huruf ra. Itu yang pertama di ayat yang pertama, bacanya wal asr harus tebal huruf ra, bacaan ra. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada huruf ra-nya. Jangan dibaca wal as. Nah, itu sering kita baca surah Al-Asr ini karena masuk dalam paket ketika kita di bulan Ramadan dari surah At-Takatsur. Al-Asr ini masuk dalam paket. Kadang kita buru-buru bacanya wal as innal insana lafi khus. Tidak ada huruf ra-nya. Nah, dan saya teringat dulu guru-guru saya mengingatkan bahwasanya, nak, ketika kamu baca huruf ra, memang pada tahap-tahap awal itu agak kasar. Tapi yang penting ada huruf ra-nya. Sehingga ada ketika yang belajar itu mengucapkan huruf ra itu tidak bisa, tidak terdengar karena tidak terbiasa. Sehingga salah satu guru saya Syekh Said Harun mengatakan, walaupun itu kasar enggak apa-apa. Contohnya misalkan wal asr, kayak gitu juga enggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Wal asr, enggak apa-apa. Yang penting terdengar huruf ra-nya. Tapi beriring waktu, nanti seiring berjalannya waktu, kalau kita mau melatih, insya Allah akan lebih baik. Nah, itu yang pertama tadi dari segi tebal dan tipis, dan jangan sampai hilang huruf ra-nya. Wal asr. Selanjutnya ayat yang pertama ini walaupun cuma sepotong seperti ini wal asr, tapi coba diperhatikan ada huruf ain, ada huruf sad dan ada huruf ra. Di sini tidak semuanya huruf tipis dan tidak semuanya huruf tebal bercampur, sehingga jangan terpengaruh barisnya semuanya. Jangan terbaca wal asr. Wal dari waw karena ainnya wal asr. Dipilah-pilah, wawnya dibaca tipis, ainnya dibaca tipis, di sad dan ra-nya baru dibaca tebal. Jadi mulut kita ketika membaca huruf waw itu harus monyong. Kenapa seperti itu? Karena memang makhrajnya seperti itu.
huruf waw itu makhrajnya dari dua bibir dengan bibir dimonyongkan. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, apakah setiap kita membaca Al-Quran mulut kita itu menjadi tidak baik? Artinya apa? Tampak monyong selalu? Tidak. Hanya pada dua kondisi mulut kita monyong. Huruf hijaiyah 29 huruf apabila berbaris bengkok semuanya, ya, kecuali alif yang tidak pernah berbaris, itu mulut kita monyong. Bu, ku, ju, su, du. Tapi kalau baris atas, baris fathah dan kasrah itu tidak seperti itu. Itu yang pertama. Huruf hijaiyah apapun hurufnya, ya, kecuali alif, kalau baris bengkok mulut kita harus monyong. Yang kedua huruf waw. Huruf waw apapun barisnya, mau baris bawah, mau baris atas dan mau baris bengkok, semuanya mulut kita monyong. Wa, wi, wu. Kenapa seperti itu? Karena memang makhrajnya seperti itu. Dari dua bibir dengan kedua bibir itu dimonyongkan seperti itu. Jadi wal jangan dibaca walasri, enggak bisa wal asr. Wal asr. Itu yang pertama. Selanjutnya ketika membaca sad. Sad itu di antara huruf yang ketika kita baca hurufnya harus berjalan. Hanya musanta wal asr, enggak boleh. Harus berjalan. Wal asr. Wal as. Wal as. Jadi sukunkan dulu wal asr. Nah, jadi sukunkan huruf sad, baru setelah itu sukunkan huruf ra. Wal asr. Wal asr. Okey, baik. Tateh segala guru mendu. Ya. Wal asr. Segede. Mantang na sebahagian hana menyumlah huruf ra. Segede guru mendu. Wal asr. Okey, yang penting terdengar. Minimal sekali didengar oleh telinga diri sendiri. Wal asr. Kalau kita sambung, nah itu tadi yang disampaikan ketika wal asri ini kita sukunkan. Tapi kalau kita sambung nantinya di ra-nya baris bawah, maka kita tipiskan. Wal asri innal insana lafi khusr. Tateh juga yang tipih. Kita sambung ayat pertama dan ayat kedua. Wal asri innal insana lafi khusr. Okey. Di ayat yang kedua lafi khusr, menansid. Yang pertama huruf kha. Huruf kha itu huruf yang dibaca tebal. Kha, kha, khi, khu. Tapi kalau baris bawah agak tipis. Kha, khi, khu. Di sini kha-nya baris atas, dibaca tebal. Khu, khu. Tapi di depannya itu tipis, berbeda dengan di atas. Tipis dulu baru tebal. Di sini tebal dulu baru tipis. Jadi bacanya khus, khus, khus. Jadi sinnya harus jalan juga. Karena sin dan sad sama-sama sifatnya rakhawah. Huruf-huruf yang dibaca dengan mengalirnya suara. Khus, khus. Jadi kasih hak sin dulu, baru setelah itu memberikan hak huruf ra. Innal insana lafi khusr. Khusr. Okey. Itu dari segi huruf ra dan tebal dan tipis. Begitu juga sama dengan ayat yang pertama tadi. Kalau kita sukunkan di sini dibaca tebal. Kenapa? Karena kalau kita sukunkan ra-nya sudah sukun, tidak ada baris. Lalu dilihat huruf sebelumnya, sin juga sukun. Lalu bagaimana? Dilihat huruf sebelumnya, huruf kha. Dan di sini huruf kha baris bengkok, sehingga ra di situ kalau kita sukunkan dibaca tebal. Karena yang menjadikan huruf ra itu tebal, baris atas dan baris bengkok. Baik dia yang berbaris
atau huruf sebelumnya atau sebelumnya seperti itu. Jadi yang menjadikan dia tebal huruf ro adalah baris atas dan baris bengkok. Baik. Adapun baris bawah menjadikan dia tipis. Ya, itu dari segi huruf ro. Di ayat kedua ini yang pertama di awal ayatnya inna nun bertasydid. Harus dibaca lama. Innal insana Jadi nun dan mim apabila dia bertasydid maka bacaannya itulah lama, bacaan gunnahnya lama. Oke. Selanjutnya ketika membaca innal insa, nun mati berjumpa dengan sin. Nun mati berjumpa dengan sin, hukum bacaannya itu ikhfa. Ikhfa. Nun mati apabila berjumpa dengan huruf-huruf sesudahnya itu ada yang disebut dengan izhar. Ada yang disebut dengan idgham. Izhar itu jelas, idgham memasukkan. Ikhfa itu di antara izhar dan idgham. Maka bunyi bacaannya oleh gure-gure gedenya jamu gepegah samar-samar. Ya, ikhfa. Bagaimana cara membacanya? Ketika membaca innal insa begitu sampai di nun sukun, mulut kita bersiap-siap ke huruf sin. Ya, tapi jangan dibaca langsung sin. Innal insan itu sudah jadi izhar. Jadi bagaimana? Baca nun mati bersiap-siap ke huruf sesudahnya. Innal insa begitu habis nun baru masuk ke sin. Innal insana lafi khusr. Seperti itu. Ya, tates segala urusi mandum. Innal insana lafi khusr. Oke. Dan hati-hati di ayat kedua ini banyak baris bawah. Inna innal insa. Kadang itu semangat innal insana lafi. Tidak seperti itu. Baris-baris bawah diberikan haknya dengan baik. Innal insana lafi, termasuk huruf fa. Huruf fa ini dari mana makhrajnya? Dari mana keluar huruf fa? Huruf fa ini keluar dari, mohon maaf, perut bibir kita bahagian bawah mengenai gigi seri bahagian atas. Fa, fi, fu. Di sini la, fi. Jadi mulut kita pertama terbuka karena lam di situ baris atas. La, fi. La fi, dan harus kena perut bibir bawah harus kena dengan gigi seri atas. La fi. Okey, kita ulang saja tu urus lam mandum. Innal insana lafi khusr. Okey, baik. Dari ayat pertama wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Okey, baik. Ayat terakhir illal ladzi. Saya berulang kali akan mengulang terus huruf dzal. Di sini huruf dzal, dai yang mentitik. Kenapa harus diulang terus? Karena huruf dzal ini di antara huruf yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzi. Seperti ini juga illal ladzi. Huruf dzal ini dari mana keluarnya? Lidah kita itu harus melewati gigi seri. Za, zi, zu. Makanya kadang kalau kita tidak bisa membedakan, terbaca huruf satu lagi ra yang bertitik illal lazi. Kalau terbaca lazi itu posisinya lidah kita di belakang. Al-lazi. Ini bukan al-lazi tapi ini dal yang bertitik, bacanya illal lazi. Lidah kita harus melewati gigi seri, harus tampak keluar. Zi. Kalau kita letakkan, mohon maaf, kita letakkan jari di depan seperti ini.
menyentuh. Zi. Illalladzi. Kalau tidak menyentuh berarti belum keluar. Karena ketika kita baca zi yang ro itu bertitik, zi enggak kena. Tapi kalau ini zi kena. Itu yang membedakan. Kalau dal yang bertitik zal, lidah kita melewati, tapi kalau ro yang bertitik, lidah kita di belakang gigi seri. Jadi illalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau kita berhenti di situ, kadang nggak cukup nafasnya. Tateh segala urusi lamadum. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Oke. Tak ini kalau kita berhenti, tak itu kalau sukun bunyinya solihat. Huruf tak itu kalau sukun lagi ada buka Coca-Cola. Lagi ada buka Fanta, kena? Waktu ada buka Fanta, menggerok-gerok pecut. Mana? Itu bikroy. Secara otomatis dan bukan dibuat-buat. Solihat. Bunyinya. Yang tampak sekali misalkan di tabbat. Itu dia. Dia keluar sendiri. Bukan dibuat buat. Adapun huruf ta kalau dia berbaris ada bunyi anginnya. Tapi tidak terlalu tampak sebagaimana ketika sukunkan. Seperti itu. Jangan dibaca tabbat. Tidak seperti itu sudah lari. Tabbat. Itu kalau di huruf ta-nya. Makanya kalau kita berhenti di sini wa amilus solihat. Oke. Selanjutnya kita sambung wa ta wa. Ini hati-hati. Huruf waw mulut kita harus seperti itu. Wa ta wa. Jadi harus monyong. Jangan sekalian terus wa enggak jelas bunyi hurufnya. Jadi waw wa ta wa. Wa ta wa, seperti itu. Ini sederhana, tapi kalau kita tidak meletakkan mulut yang benar akan terdengar bunyinya yang tidak tepat. Kita tes sekali. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Di penghujung daripada ayat ketiga ini itu sama bacanya seperti huruf sebelumnya, di ro-nya dibaca tebal. Wa tawassaw bis sabr. Cuma yang membedakan, saya lupa menulis tadi di ayat ketiga ini. Kalau tadi sebelum ro itu hurufnya rakhawah, jalan dulu. Wal as khus. Tapi yang ketiga ini, ayat yang ketiga ini bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Jadi huruf sebelum huruf ra itu tertahan dulu. Tertahan. Kenapa? Karena di situ ada huruf qalqalah. Wa tawassaw bis sabr. Sabr. Seperti itu. Harus tertahan. Baik. Kita tes baca ayat ketiga dari pertama sampai habis, kita tidak berhenti di wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Hantru nafa. Segede tak? Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rupanya menyohana pah tatari hantru. Jadi berhenti di bil haqq. Kita ulang sedikit dulu. Illalladzina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi seperti itu. Kita ulang dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Fatahallahu alaikum. Demikianlah bacaan surah Al-Asri kita. Mudah-mudahan nanti bisa dilatih. Tidak hanya di surah Al-Asri ini, ada di surah yang kemarin sudah kita pelajari, surah Al-Kautsar juga. Inna a'tainakal kautsar. Jadi ada banyak bacaan-bacaan yang ada huruf ra di ujung dan di depan nantinya alhaakumut takatsur. Jadi huruf ra itu harus dilatih memang, terutama ketika kita sukunkan, jangan sampai hilang huruf ra. Dan di akhir daripada majelis kita pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan surah Al-Asri ini Allah Subhanahu wa taala di ayat terakhirnya menyampaikan apa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ini sebenarnya ada satu alat kontrol sosial yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini wa tawasau bil haqq. Kalau dari dari sirahnya, redaksi yang dipakai di sini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia saling menasehati. Ketika dipakai kata saling, artinya apa? Hari ini saya yang salah, Anda yang mengingatkan. Besok Anda yang salah, saya yang, artinya saling mengingatkan. Makanya kitanya menyuna urung peingat be bengeh tu. Karena apa? Ketika kita salah diingatkan orang lain. Ketika orang lain kita yang mengingatkan. Dan kenapa kita harus saling mengingatkan? Karena setiap manusia itu punya potensi kelemahan. Mohon maaf, nakalan anak agam katanya, ijih demerukok tan. Baiklah ipip sabe, jangankan dia menyentuh narkoba, merokok pun dia enggak. Tapi ada kelemahan di anak kita. Haji kala anak inang. Nya anak daragop pantang lewat ke rumah langsung kita yang nombor HP padu, ini telefon juga. Maka kekurangan daripada anak kita ini di bahagian perempuan kita tutupi. Artinya mudah-mudah rezeki bacut kai lakem kawin dapat kawin juga. Daripada apa? Yang sudah baik di dia itu rusak gara-gara kelemahan dia di bahagian perempuan. Nah, urang nya bagian perempuannya 3 ke. Tapi hanji kekalan harta gop. Tajam jaro bacut. Jadi kita saling mengingatkan. Bak lemah ketanyo dipingat orang. Makanya ketanyo ada lingkaran-lingkaran pertemanan. Narakan ketanyo lemah baca bak urinangnya tak pegah. Nya bet tak akarat perumah gop. Nya bet tak akarat urinang gop. Bet ruh mucak urinang gop. Itulah pentingnya kita saling menasihati. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, para sahabat ketika berjumpa wal asr saling mengingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surah Al-Asr ini dengan Al-Asr, dengan masa. Kenapa? Karena modal yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu adalah waktu. Wate-wate tsunami zaman gada harta ada tak usaha nalom. Tapi waktu ini 1 detik saja lewat enggak bisa diminta balik. Jadi mudah-mudahan kita sudah belajar
bagaimana cara membaca dengan benar, dan berusaha untuk memahami sedikit demi sedikit, dan lebih lanjutnya kita tanya kepada para ulama kita yang memahami ilmu tafsir. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.